Saya sampaikan bolak-balik ya, sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Perpanjangan masa jabatan Presiden RI sebagai konsekuensi penundaan pemilu 2024 jadi bola panas yang menggelinding di istana. Joko Widodo didorong menjabat 1 periode lagi dengan skenario amandemen konstitusi. Haji Fahri Hamzah mengkritisi keras wacana tersebut karena dituding jadi manuver parpol dan orang lingkaran istana yang justru akan menjerumuskan Jokowi. Dalam wawancara khusus dengan ntb1.com di Kedai Tua Kawa Coffee, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap Jokowi sama sekali tidak tergoda dengan agenda setting oknum-oknum di parpol tersebut. Karena dengan dalil apapun saat ini perpanjangan masa jabatan presiden selain tidak relevan dengan situasi negara juga sangat bertentangan dengan konstitusi. Fahri Hamzah mengingatkan negara ini punya riwayat buruk yang dialami pemimpin pada masa jabatan yang relatif panjang. Fahri Hamzah mengingatkan negara ini punya riwayat buruk dialami pemimpin yang masa jabatannya relatif panjang. Secara terang disebut paling tidak enak ketika masa jabatan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 dan lengser 12 Maret 1967. Kemudian HM Soeharto naik tahta 27 Maret 1968 dan dilengserkan pada 21 Mei 1998. Saya mengingatkan sejarah para pemimpin kita yang turun dengan cara yang tidak enak. Dan itu sepertinya dalam sejarah kita, presiden yang turun dengan keadaan tidak enak itu lebih banyak daripada yang turun dengan cara enak. Gitu. Nah itu diantaranya adalah motif memperpanjang masa jabatan. Yang paling tidak enak turunnya itu Pak Bung Karno dengan Pak Harto. Kenapa? Karena mereka paling panjang gitu. Nah, itulah yang menurut saya harus diwaspadai. Kalau ada yang merayu Pak Jokowi untuk memperpanjang, mudah-mudahan Pak Jokowinya nggak mau dengar dan tidak tergoda, dan teman-teman segera insaflah bahwa kita sudah punya jadwal konstitusional yang nggak boleh kita langgar dan nggak boleh main-main lah gitu. Kan dalilnya ada beberapa nih, ada yang soal kerugian negara, kemudian negara yang sedang harus dikawal. Nggak ada yang memenuhi karena kita sudah melenggarakan pilkada, ya kan, COVID juga lagi turun, dan jangan lupa presiden dan legislatif sekarang tuh masih punya hampir 3 tahun. Kan berakhirnya baru Oktober, ya ini kan baru awal Maret, ya kan, masih April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kan, masih ada 2 tahun 7 bulan penuh. Ya. Politisi kelahiran Kecamatan Utan, Sumbawa ini menyarankan agar Jokowi belajar dari jejak Presiden B.J. Habibie yang memilih tidak perpanjang jabatan di masa transisi, meski berlangsung singkat tapi berakhir mulus. Atas dasar itu, terhadap siapapun yang saat ini sedang manuver dan membujuk Jokowi agar mau amandemen Undang-Undang 1945, disarankan agar waspada dan hati-hati. Disarankan para tokoh parpol, politisi, dan orang lingkaran istana lainnya agar segera insaf dengan sikapnya. Nggak murni motifnya itu, ya kan. Kalau ada masalah bersama kan ngomong baik-baik, ya kan. Ini masalahnya kan nggak ada masalah bersama. Artinya beberapa dalil itu sebenarnya masih bisa dimentahkan. Memang tidak ada dalilnya, gitu loh, ngarang gitu loh. Dan itu jangan begitu. Kita kalau ngomong konstitusi itu harus filsafatnya itu nilai-nilai ideal, harus pikirannya itu besar, jangan kepentingan sesaat yang pendek gitu. Artinya
Presiden juga harus konsisten dengan ucapannya yang dulu. Saya percaya Presiden konsisten. Ini cuma orang di sekitar Presiden aja yang ya ingin merayu Presiden yang selalu terulang dalam sejarah. Pak Harto digituin juga. Pak masih rakyat perlu Bapak. Bung Karno juga digituin. Untung kita sudah punya jadwal konstitusi pasca amandemen. Nggak boleh lagi main-main gitu loh. Ini termasuk daerah yang nggak bisa diutak-atik. Tidak ada satupun dalil yang bisa membenarkan konstitusi diubah, seperti masa pandemi, keuangan negara, agenda perpindahan ibu kota, ataupun dalih lainnya. Ditegaskan mantan Wakil Ketua DPR RI 2 periode ini tidak ada satupun jadi alasan pembenar. Atas dasar situasi itu, Fahri Hamzah menegaskan jangan nekat mengubah konstitusi karena pemilu baru saja diputuskan KPU pada tanggal 14 Februari 2024. Keputusan itu jangan sampai dikangkangi.